Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reval dari 8 Bright akan mempresentasikan proyek PPT Bahasa Indonesia. Materi yang pertama adalah teks berita. Teks berita merupakan sebuah teks yang melaporkan suatu kejadian atau peristiwa yang berisi informasi yang telah terjadi atau sedang terjadi. Penyampaian teks berita bisa disajikan lewat lisan, televisi, dan bertulis biasa di media cetak. Unsur-unsur teks berita terdiri dari 6 unsur, yaitu adiksimba atau 5W 1H. Adiksimba berarti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jika tidak terdapat salah satu unsur tersebut, maka teks tersebut tidak bisa dikatakan teks berita. Struktur teks berita. Struktur teks berita adalah struktur yang membangun teks berita sehingga menjadi satu kesatuan teks yang utuh. Struktur berita terdiri dari hal-hal berikut. Orientasi. Orientasi merupakan membuka berita yang singkat, padat, jelas. Peristiwa atau kejadian yang berurutan dari awal hingga akhir berdasarkan fakta yang berada di lapangan. Sumber sudah pasti menjadi referensi teks berita yang akan kita tulis saat mengikuti suatu berita. Ciri-ciri teks berita. Objektif. Berita yang disampaikan benar-benar berdasarkan fakta yang ada tanpa dipengaruhi pihak ketiga. Waktu dan kronologi kejadian. Suatu berita haruslah memiliki keterangan kapan dan bagaimana kejadian tersebut terjadi. Pemilihan bahasa baku sederhana komunikatif. Menggunakan bahasa baku yang mengikuti PUMBI sederhana namun menarik dan tidak membingungkan ketika dibaca. Faktual, berisi informasi yang kejadiannya bersifat nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya. Aktual, berita berisi informasi kejadian atau peristiwanya bersifat baru atau sedang dibicarakan orang-orang. Materi kedua adalah teks iklan, slogan, poster. Pengertian iklan. Iklan adalah teks persuasif yang menghadirkan perpaduan unsur gambar dengan kata-kata dan gerak. Pengertian slogan. Slogan adalah teks persuasif yang memprioritaskan unsur kata-kata. Pengertian poster. Poster adalah teks persuasif yang memprioritaskan gambar dan kata-kata yang dipajang di tempat-tempat umum. Perbedaan iklan, slogan, dan poster. Iklan lebih seperti meningkat terhadap barang dan jasa, sedangkan slogan lebih seperti kata-kata singkat yang menarik, dan poster sering ditemukan di tempat umum. Unsur pembentuk iklan, slogan, dan poster. Iklan adalah teks persuasif yang menghadirkan perpaduan unsur gambar dengan kata-kata dan gerak dan suara. Slogan adalah teks persuasif yang memproseskan unsur kata-kata. Poster adalah teks persuasif yang memprioritaskan gambar dan kata-kata yang dipajang di tempat-tempat umum. Klasifikasi iklan beserta contoh. Iklan pelayanan masyarakat, dan ini biasanya berasal dari instansi atau lembaga. Iklan pengumuman atau pemberitahuan, iklan penawaran, iklan permintaan, iklan politik, iklan pendidikan. Gambar-gambar di samping adalah contoh. Materi ketiga, teks puisi. Pengertian teks puisi. Puisi adalah bentuk ekspresi diri yang menggambarkan imajinasi, pemikiran, pengalaman, kesenangan, atau nasihat seseorang. Unsur lahir beserta contohnya. Unsur lahir adalah hal yang tersurat dalam puisi sehingga secara lahiriah dapat ditangkap indera pembaca. Contoh unsur lahir: tipografi, diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, irama. Contoh puisi: senja di pelabuhan kecil. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang rumah tua pada cerita tiang istirahat Malik. Kapal perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam.
Ada juga kelopak elam menyinggung muram, pesir hari lari berenang menemu bujuk pangkal makanan tidak bergerak dan kini tanah air tidur hilang ombak. Tiada lagi aku sendirian belajar menyisir semenanjung, masih pengap harap sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat sedum kehabisan. Unsur batin. Unsur batin adalah unsur pengembangan puisi yang bersifat terkandung dalam setiap kata, lirik, dan bait puisi. Jenis-jenis puisi. Puisi naratif, mengungkapkan cerita penyair. Puisi lirik, ungkapan perasaan yang tersusun dalam baris-baris. Puisi deskriptif, memberi kesan terhadap suatu kejadian. Hal penting dalam membaca puisi, ketepatan dalam berekspresi. Teks lit. Materi keempat adalah teks literasi. Pengertian fiksi dan non-fiksi. Fiksi adalah buku yang isinya fiktif, artinya tidak nyata atau imajinasi. Non-fiksi berisi data dan fakta di dalamnya, jadi tidak sembarang orang dapat menulis buku non-fiksi. Jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Fiksi, cerpen, non-fiksi, biografi. Perbedaan sinopsis dan indeks. Sinopsis adalah ringkasan atau garis besar naskah. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat pada bagian akhir buku. Perbedaan indeks dan glosarium. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat pada bagian akhir buku. Glosarium adalah daftar kata dengan penjelasan dalam bidang tertentu. Pengertian dan fungsi kata pengantar dan daftar isi. Kata pengantar berfungsi mengantarkan pembaca kepada isi atau uraian-uraian yang terdapat di dalam suatu buku. Fungsi daftar isi adalah untuk memudahkan pembaca menemukan halaman-halaman tertentu pada buku. Pengertian dan fungsi daftar pustaka. Daftar pustaka ialah yang berisikan tentang sumber-sumber dari bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menulis. Daftar pustaka adalah suatu daftar yang berisikan judul buku, artikel, maupun bahan tulisan yang memiliki kaitan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.